kalau misalnya duriannya memang Bapak baru tanam, sebaiknya jangan dulu melakukan pemupukan ya, kecuali memang sudah keluar tunas baru atau flushing. Tapi seandainya memang sudah flushing, maka sebaiknya Bapak melakukan pemupukan rutin 1 bulan sekali. Jangan lupa untuk ada penyiramannya rutin juga. Coba Bapak menggunakan mulsa ya, mulsa plastik itu. Karena kalau di mulsa juga fungsinya untuk menjaga kelembaban tanahnya. Jangan sampai Bapak terlalu kena sinar matahari ya, otomatis nanti bisa kepanasan atau layu. Halo sahabat mutiara, berjumpa lagi bersama kami pada sesi Q&A. Ini ada pertanyaan dari Bapak Green Tea yang bertanya, Min, semangka saya kok dalam 1 batang bisa sampai 8 buahnya? Mohon dijawab, Min. Baik, untuk Bapak, ya memang idealnya sih untuk membuahkan semangka 1 pokoknya sebaiknya Bapak buahkan 1 saja. Kalau misalnya Bapak mau ada 2 juga boleh. Memang ada beberapa jenis juga yang dibuahkan sampai 4. Sebaiknya memang tidak boleh lebih terlalu banyak karena nanti akibatnya adalah ke hasil panen itu sendiri. Biasanya dari sisi bobot juga dan ukuran akan lebih kecil atau bobotnya juga lebih rendah, dan nanti hasil panennya juga kualitasnya juga kurang baik. Ya sebaiknya sih Bapak nanti rutin melakukan pruning ya, atau pangkas atau pemilihan buah. Jadi ukuran yang misalnya petot-petot atau ukurannya yang tidak baik dari bakal buahnya Bapak sudah seleksi terlebih dahulu. Mudah-mudahan jelas untuk Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Nerbiob yang bertanya, buat pengisian buah yang betul yang mana? Pupuk Merauke SOP atau MPK Mutiara Grower 15920+TE. Jadi untuk Bapak sebetulnya baik MPK Mutiara Grower maupun Merauke SOP, dua-duanya untuk pengisian buah bisa Bapak gunakan. Ya apalagi kalau misalnya Bapak mau mix keduanya, misalnya Bapak sudah terbiasa menggunakan MPK Mutiara Grower, tapi misalnya Bapak juga tambahkan Merauke SOP, itu boleh. Ini juga Bapak bertanya ini untuk tanaman apa? Ya misalnya untuk semua jenis tanaman yang Bapak tanyakan, misalnya ini SOP maupun grower bisa dipakai untuk pengisian buah. Karena untuk pengisian buah Bapak perlu kalium yang lebih banyak. Benar-benar jelas ya untuk Bapak. Kemudian nanti ada pertanyaan dari Bapak Fahmi Alban yang bertanya, beliau menanam durian dan baru menanam, ukuran duriannya sekitar baru 100 cm untuk tingginya. Nah pupuk yang awal yang dipakai yang bagus apa? Jadi untuk Bapak Fahmi, kalau misalnya duriannya memang Bapak baru tanam, sebaiknya jangan dulu melakukan pemupukan ya, kecuali memang sudah keluar tunas baru atau flushing. Tapi seandainya memang sudah flushing, maka sebaiknya Bapak melakukan pemupukan rutin 1 bulan sekali. Jangan lupa untuk ada penyiramannya rutin juga. Jadi untuk pupuk yang Bapak bisa pakai itu minimal Bapak menggunakan MPK Mutiara sebanyak 40 gram 1 pokoknya. Bapak tambahkan Karate Plus Boroni 10 gram untuk setiap pokoknya. Bapak tabur melingkar. Nah ini total pupuk yang Bapak pakai kurang lebih sekitar 50 gram ya untuk setiap pokoknya. Dan jangan lupa Bapak untuk melakukan aplikasi pupuk secara foliar atau penyemprotan di daun. Minimal Bapak menggunakan Profit hijau. Bapak bisa pakai Profit hijau sebanyak 2 sendok untuk 1 tangkinya, atau Bapak menggunakan Merauke Mag S sebanyak 2 sendok juga, dan Bapak bisa tambahkan Merauke Vitaplex ya. Merauke Vitaplex Bapak bisa pakai juga mungkin hanya seperempat sendok teh saja. Ingat sekali lagi, Merauke Vitaplex Bapak hanya menggunakan sedikit saja. Mudah-mudahan jelas untuk Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya yang bertanya, solusi supaya tanaman cabai tahan panas apa ya Min? Ya, kalau cabai supaya tahan panas maksudnya ya pertama ya pastikan Bapak harus melakukan penyiraman rutin ya, terutama kalau awal-awal tanam. Itu wajib Bapak harus melakukan penyiraman, kalau tidak nanti ya bisa mati kan. Kemudian coba Bapak menggunakan mulsa ya, mulsa plastik itu. Karena kalau di mulsa juga fungsinya untuk menjaga kelembaban tanahnya.
Jangan sampai Bapak terlalu kena sinar matahari atau terpapar tapi penyiraman kurang, ya otomatis nanti bisa kepanasan atau layu dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk jarak tanam juga Bapak harus atur juga, supaya nanti ya sirkulasinya ketika besar juga bagus, supaya nanti tidak mudah terserang penyakit seandainya nanti ada serangan penyakit. Kalau memungkinkan Bapak misalnya mau tambah ada paranet atau apa, mangga silahkan. Tapi minimal ya tadi Pak, penggunaan mulsa ataupun Bapak tambahkan ini ya, pengairan. Kalau untuk foliar misalnya pupuk untuk membantu daya tahan terhadap stres, biasanya menambahkan unsur hara kalium. Tapi ya kalau awal-awal jangan terlalu banyak Bapak menambahkan pupuk kaliumnya. Mudah-mudahan jelas untuk Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Bucin yang bertanya, kalau lagi kena busuk batang, apakah bisa dikasih pupuk daun mint? Iya, busuk batang ini pada cabai, ya tentu ya kalau misalnya Bapak mau tambahkan pupuk ya boleh, silakan, tidak masalah. Tapi ya kalau terkena busuk batang ya Bapak harus sembuhkan dulu nih busuk batangnya. Apakah terkena busuk batangnya dari Phytophthora kah, atau dari Fusarium, atau seperti apa. Tapi ya kalau misalnya busuk batang dia terkena jamur, berarti Bapak harus pakai penggunaan pestisida, terutama fungisida, misalnya bahan aktif Simoxanil, Mancozeb, Chlorothalonil atau apa. Nanti Bapak bisa lihat ya di toko-toko pertanian. Ya sebelumnya Bapak harus selesaikan dulu ini busuk batangnya. Tapi kalau Bapak tanya, bolehkah dikasih pupuk daun? Ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi hindari penggunaan pupuk yang terlalu banyak mengandung nitrogen juga jika sudah terkena penyakit seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya untuk Bapak. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Pak Jalmut yang bertanya, pemupukan kocor maupun spray itu sebaiknya dilakukan pagi atau sore ya Min? Mohon jawabannya. Kalau menurut saya sih lebih baik dilakukan pada pagi hari ya. Karena nanti pada pagi hari ya sinar matahari juga masih cukup banyak. Jadi tanamannya bisa banyak waktu untuk melakukan fotosintesis. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya pagi hari Bapak melakukan aplikasi pupuk, baik itu kocor ataupun spray. Mudah-mudahan jelas ya. Baik sahabat Mutiara, sampai di sini sesi Q&A kali ini. Sampai jumpa di sesi Q&A berikutnya.